Perkenalkan, saya Catherine Penny Samperan dari kelas J dengan NIM 216791. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai materi 4, yaitu proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Baik, yang pertama ialah proses analisis pekerjaan. Apa sih analisis pekerjaan itu dan tujuannya? Jadi, proses analisis pekerjaan ialah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan yang terampil yang dibutuhkan pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Nah, tujuan dari analisis pekerjaan ini ialah dilakukan untuk mempengaruhi bagaimana pekerjaan dilakukan, termasuk anggaran, orang yang memimpin proyek, dan orang-orang yang terlibat juga untuk mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi pertumbuhan atau ekspansi yang signifikan. Kemudian adanya manajemen bakat. Apa sih manajemen bakat itu? Manajemen bakat ialah pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, eh, manajemen bakat ini ialah suatu proses manajemen SDM yang terkait beberapa proses. Nah, mengapa manajemen bakat ini penting? Karena memudahkan perusahaan dalam memetakan keahlian dan keterampilan pekerja yang kompeten. Dengan demikian, perusahaan dapat merinci keahlian apa saja yang dimiliki pada setiap karyawan dan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada beberapa metode analisis dalam suatu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh beberapa perusahaan. Nah, yang pertama ialah wawancara, observasi, dan juga kuesioner. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada karyawan tentang tanggung jawab mengenai pekerjaan mereka. Nah, untuk menanyakan beberapa tugas-tugas spesifik yang dapat dilakukan dan memperoleh deskripsi tentang tugas yang diberikan kepada mereka. Nah, metode wawancara yang biasa dilakukan dengan pertanyaan yang terbuka atau melalui wawancara terstruktur dan tidak struktur. Nah, yang kedua ialah observasi. Observasi ini tujuannya ialah mengamati karyawan saat mereka menjalankan tugas-tugas terkait mengenai posisi pekerjaan mereka. Nah, dalam observasi ini ialah mencatat aktivitas yang dilakukan oleh karyawan tersebut dan keterampilan apa yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Observasi ini dinilai efektif untuk pekerjaan yang melibatkan tugas secara fisik dan menghasilkan suatu produk. Pendekatan observasi dapat dilakukan secara efisien jika analisis pekerjaan memiliki keterampilan yang cukup untuk memahami apa yang harus diamati. Nah, bagaimana menginstruksikan hasil observasi kepada karyawan dan juga mengidentifikasi hal-hal yang diamati. Nah, yang kemudian kedua, yang terakhir ialah kuesioner. Metode ini melibatkan penggunaan survei yang mengumpulkan informasi tentang frekuensi penyelesaian tugas tertentu dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, kuesioner ini dapat berupa yang terstruktur yang dimana ialah karyawan menjawab pertanyaan terkait pekerjaan menggunakan skala tertentu. Selain itu, metode ini juga dapat dilakukan secara informal dengan mengumpulkan tanggapan karyawan melalui pertanyaan yang terbuka. Kemudian selanjutnya ada beberapa langkah-langkah dalam menganalisis. Oke. Yang pertama ialah memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Itu adalah step pertama, yaitu kita kasih contohnya mewawancarai karyawan untuk menyusun deskripsi pekerjaan atau kuesioner analisis posisi untuk memperhitungkan kompensasi karyawan. Step 2 ialah meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian informasi dan bagian proses. Nah,
dalam hal ini tuh merupakan step kedua dari yang pertama. Nah, step yang ketiga ialah memilih posisi yang representatif, yaitu di mana manajer harus memilih posisi jabatan responsif yang difokuskan. Nah, kemudian ialah step 4 menganalisis pekerjaan secara nyata dengan cara penyambutan setiap pemegang jabatan dan meluangkan waktu minimal 15 menit untuk mewawancarai karyawan. Dan mewawancarai karyawan ini dengan mendapatkan kesepakatan pada rangkuman dasar pekerjaan dari jabatan tersebut. Kemudian ada step 5 yaitu memverifikasi informasi, analisis pekerjaan dengan supervisor. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, untuk metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan dari beberapa hal ini seperti wawancara terstruktur dan tidak struktur, yaitu questionnaire also. Kemudian teknik analisis pekerjaan kuantitatif, yaitu questionnaire analisis posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerja. Kemudian selanjutnya ialah deskripsi pekerjaan. Setidaknya mencakup beberapa hal, identifikasi pekerjaan, merangkum pekerjaan, tanggung jawab akan tugas otoritas pemegang jabatan, attender kinerja, kondisi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Kemudian yang terakhir ialah spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi ini untuk personel terlatih versus tidak terlatih, untuk mendapatkan kualitas-kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk dilakukannya pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Kemudian yang terakhir ya spesifikasi berdasarkan penelitian dari semua spesifikasi ini juga termasuk yang suatu hal yang penting. Oke, baik terima kasih. Itu saja review dari saya dan sampai jumpa lagi.